Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Kita masih ditemani Bapak Dr. Emrus Sihombing, Komunikolog Indonesia. Dan kita juga masih membahas Kepala Otorita IKN dari Parpol. Namun ini sudah ada banyak sekali Pak yang ingin bertanya kepada Pak Emrus. Mungkin ada sedikit di luar tema, tapi ini masih membahas seputar ibu kota negara begitu ya Pak ya. Yang pertama yang akan saya sampaikan ini ada pertanyaan Pak terkait dengan pendanaan. Ini yang juga menjadi ramai gitu diperbincangkan. Pemindahan IKN butuh biaya 501 triliun kalau tidak salah Pak, boleh dikoreksi. Bagaimana kemudian skema pendanaan pembangunan ibu kota Nusantara sementara juga ada keterbatasan dari APBN negara. Silakan Pak. Baik, mengenai ini kan tidak menjadi keahlian saya karena ini persoalan ekonomi. Tetapi secara makro saya mengatakan adalah sepanjang biaya yang dikeluarkan itu tidak satu rupiah pun dikorupsi, saya kira sah-sah saja. Yang kedua, sepanjang pembangunan itu untuk bangsa dan negara, kenapa tidak? Yang ketiga, bahwa kalaupun itu sumber-sumber pendanaan dari berbagai aspek, sepanjang itu tidak melanggar peraturan, saya kira sah-sah saja. Bangsa Indonesia bangsa besar, kita mampu memikul itu semua. Utang kita masih batas, misalnya batas yang ditoleransi dengan undang-undang, gitu ya. Jadi tidak usah begitu khawatir. Dan Bapak Presiden dengan jajarannya di bidang ekonomi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, tentu mereka telah melakukan perhitungan-perhitungan itu secara matang. Diskusi-diskusi di panggung belakang atau di ruang privat dari aspek ekonomi sudah mereka kalkulasikan itu dan sumber-sumber pendanaan dan penggunanya. Intinya yang mau saya katakan adalah sepanjang itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan masih sebatas kemampuan kita sesuai dengan undang-undang batas katakanlah misalnya kita memperoleh utang, tentu belum tentu utang itu untuk membangun ya, tetapi secara makro saya membicarakan sesuai dengan masalah. Ya. Saya berpendapat bahwa wujudkan, konkretkan, karena ini persoalan kebangsaan kita, persoalan wajah Indonesia, dan kita negara kaya. Terus terang saya melihat di masa pemerintahan Joko Widodo sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana pembangunan-pembangunan dilakukan di semua sektor. Misalnya katakanlah tambang-tambang, katakanlah misalnya bangun kita baterai gitu ya, di bahan baku kita luar biasa. Nanti kita akan memproduksi baterai mobil terbesar di dunia dan itu menjadi penghasilan kita yang luar biasa. Yang mau saya katakan adalah jangan sampai satu rupiah pun terkorup, terselewengkan atau tidak atau disalahgunakan dengan alasan apapun. Nah, dalam pembangunan ibu kota negara, kenapa tidak misalnya dibuka secara transparan semua pembukuan itu, dibuka dalam suatu katakanlah baliho atau billboard. Ini harganya, biaya pembangunan begini, tenaga kerja yang diperlukan begini dan lain-lain. Semua masyarakat bisa nanti mengevaluasi, mengaudit. Toh sarjana-sarjana atau pakar-pakar akuntansi kita sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Dibuka saja dalam bentuk katakanlah baliho itu dengan katakanlah kalimat yang dengan menggunakan elektronik gitu ya, terbuka saja. Baru kemudian tender-tender yang diberikan dibuat dalam waktu yang sama. Maka tender akan dimasukkan, diinput melalui komputer tanggal sekian, tapi sudah diberitahu sebulan atau 2 bulan sebelumnya persyaratan yang harus dipenuhi. Jangan tiba-tiba tender diumumkan baru 2 hari sebelum keputusan. Kapan ada waktu orang mempersiapkan persyaratan tersebut. Lebih lama mempersiapkan, baru diberitahu tanggal sekian menginput. Dan tidak boleh menginput misalnya teknologi itu tidak mengcover internetnya misalnya, muter saja. Jadi hanya orang tertentu karena sinyalnya lebih bagus. Tidak boleh seperti itu, misalnya seperti itu. Dan ajuan tender itu dari seluruh Indonesia, siapapun kontraktornya. Bisa saja misalnya melibatkan peran serta masyarakat. Katakanlah membuat suatu karya seni, lukisan, dan lain-lain. Misalnya satu pojok tertentu, daerah tertentu. Wah, lukis, karena itu kan ibu kota Nusantara, gitu ya. Jadi ada nuansa Nusantara. Ditenderkan saja. Katakan arsitek bangunan Kementerian X ini bernuansa daerah tertentu, misalnya ini
Jadi dibuka tender itu secara terbuka kepada publik. Nah, oleh karena itu keuangan itu dilakukan secara baik dan secara terbuka. Tidak ada lagi di sana panggung belakang. Tidak ada lagi di sana negosiasi-negosiasi. Maka salah satu saya katakan tadi, mohon izin untuk tidak dari orang partai politik untuk memimpin supaya bisa terbuka semua. Sehingga kalau itu dilakukan pembangunan tidak satu rupiah pun digarap, saya pikir ini akan menjadi terwujud dengan baik ibu kota. Ini bukan untuk pengusaha, bukan untuk kontraktor, bukan untuk pemerintah, bukan untuk presiden, tapi untuk Indonesia saat ini dan ke depan. Demikian. Bahkan untuk para milenial di masa depan begitu ya Pak ya, yang akan kemudian menikmati IKN Nusantara ini. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini soal Kepala Otorita IKN. Harus punya visi dan misi terkait dengan soal pemindahan ibu kota. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan diharapkan afiliasi tidak ada dari partai politik. Lalu menurut Bapak, nama siapa kemudian yang boleh kalau misalnya Bapak sebutkan siapa yang kira-kira pantas untuk menjadi Kepala Otorita IKN? Baik Ibu, mohon maaf. Izinkan saya untuk tidak menyebut salah satu sekalipun. Saya katakan tadi Gubernur Kalimantan karena dia punya wilayah di situ. Ya. Jadi saya dengan segala kerendahan hati lebih baik saya mengatakan mohon izin. Lagi nama-nama biarlah menjadi hak prerogatif presiden begitu ya. Termasuk misalnya dipertimbangkan, saya terus terang acap kali komunikolog tidak dipertimbangkan untuk duduk di posisi-posisi tertentu karena persoalan itu pada leading, pada kepemimpinan yang lebih tinggi diperlukan kemampuan komunikasi. Karena soal membangun technical skillnya, membuat gambar arsiteknya, menggali katakanlah pondasinya, tinggi bangunan dan lain-lain, itu sudah bisa dilakukan secara saintifik. Tapi pendekatan manusia, merangkul semua kepentingan, diperlukan seni kemampuan komunikasi. Tidak ada salahnya saya menyarankan kepada Bapak Presiden bahwa pimpinan yang akan datang di sana adalah komunikolog. Paling tidak ada di bawah ketua dan wakil ketua ada semacam vice communication di situ yang menangani tentang komunikasinya. Ya. Jangan abaikan komunikasi. Saya termasuk yang mengkritik sampai sekarang belum ada. Komunikasi itu esensial, komunikasi itu penting. Setiap kegiatan, setiap program apapun itu, di bidang apapun, selalu harus didahului komunikasi, artinya dikomunikasikan kepada masyarakat, didahului malah. Jadi bukan perencanaan lebih dulu. Didahului mewacanakan ke publik, didahului dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, diteruskan dan seterusnya dengan komunikasi, tidak henti-henti. Jadi kalau kita ingin memelihara kota kita nanti yang bagus ini, tentu harus ada komunikasi di sana. Oleh karena itu, tidak ada salahnya saya juga pada kesempatan ini menyarankan kepada Bapak Presiden, ada semacam kalau itu perusahaan corporate communication, atau katakanlah pemerintah daerah atau apapun namanya. Jadi sebagai pimpinan komunikasi di bawah ketua atau wakil ketua yang menangani tentang komunikasi, tentu saya menyarankan jangan sekedar orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang teknik komunikasi tertentu misalnya. Oh, sudah terbiasa dengan promosi, sudah biasa dengan menulis berita. No. Harus orang-orang yang menguasai konsep, teori dan filsafat dan aksiologi komunikasi sehingga secara holistik bisa direncanakan dengan baik. Karena menurut saya ada kegagalan pemerintah di dalam menangani komunikasi, termasuk di dalam COVID-19 komunikasi publiknya, yaitu bahwa yang menangani komunikasinya bukan orang komunikasi. Analoginya sederhana Ibu, misalnya saya S1, S2, S3 komunikasi, lalu saya menjadi jaksa agung, lalu saya menjadi menteri keuangan, berantakan itu saya pastikan. Tapi saya melihat ada orang di posisi komunikasi yang bukan backgroundnya komunikasi. Oleh karena itu, di dalam membangun ibu kota negara supaya kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi tidak terjadi di sana, saya menyarankan ada semacam manajer komunikasi langsung di bawah ketua dan wakil ketua otoritas itu yang menangani komunikasinya, yang backgroundnya adalah komunikolog. Demikian.
Pak Emrus, kita ke pertanyaan terakhir Pak, karena ini terbatas oleh waktu. Ini soal kemampuan Pak. Kemampuan apa saja kemudian yang harus dimiliki untuk Kepala Otorita IKN Pak? Silakan. Baik, sederhana Ibu. Saya berpendapat selain yang saya uraikan tadi. Ya. Dia paling utama bukan technical skill, tapi managerial skill. Baru leadership skill. Integritas, ini perlu integritas. Baru kapabilitas, mengetahui persoalan secara makro. Baru juga harus memiliki kedewasaan komunikasi. Nah, yang terakhir ini saya uraikan, kedewasaan komunikasi atau communication skill, gitu ya. Karena acap kali dengan komunikasi yang tidak terencana, bisa nggak menimbulkan pro dan kontra, bisa nggak menimbulkan resistensi dari sekelompok tertentu. Ada tokoh di Republik ini, karena komunikasinya, nggak usah aku sebut namanya, muncul terhadap dia. Karena persoalan komunikasi, boleh saja unsur-unsur lain dia miliki, tetapi komunikasinya, maka hati-hati dengan komunikasi. Kenapa saya mengatakan itu? Dengan komunikasi, ibu dan saya bisa dekat. Dengan komunikasi kita bisa, katakanlah kita terjadi konflik. Dengan komunikasi bisa mendapat dukungan mutlak dari seluruh Indonesia atau masyarakat sekitar yang ada di sana. Dan itu bisa tercapai. Dan boleh jadi, misalnya, kenapa tidak dilakukan? Ini satu tawaran saya dengan manajemen komunikasi yang baik. Bisa nggak seluruh rakyat Indonesia iuran membantu membangun ibu kota negara dengan pendekatan komunikasi? Ya. Setiap warga negara menyumbang Rp1.000 misalnya, minimal 1.000, ada yang menyumbang 10.000 dan lain-lain. Boleh jadi 500 triliun yang disebut oleh pendengar kita tadi bisa terbayar itu semua. Ya. Tetapi libatkan masyarakat. Baru bentuk masyarakat bahwa rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab terhadap ibu kota negara ini. Saya kira ini bisa komunikasinya bisa dimanage dengan baik. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Emrus sudah menemani kita di pagi hari ini tentunya. Boleh sedikit tambahan Ibu? Baik, ini banyak sekali pencerahan dan juga saran-saran penting terkait dengan pembangunan IKN kita ya Pak ya. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga masyarakat yang sedang mungkin menonton kita terkait dengan pemilihan Kepala Otorita IKN Pak? Silakan. Baik, dalam pembangunan IKN kita, mari bersama-sama seluruh rakyat Indonesia, mari kita bergandeng tangan. Saya menawarkan kita iuran, membantu, dibuat aja kas untuk pembangunan tersebut, tetapi libatkan masyarakat, libatkan bahwa masyarakat merasa memiliki terhadap ibu kota negara. Saya menduga, saya berhipotesa, ketika dikelola dengan baik, saya kira ibu kota ini bisa terbangun. Jumlah kita 270 juta lebih, anggap rata-rata menyumbang Rp1.000, mungkin boleh jadi berat tertentu bisa menyumbang 1 miliar, ada yang menyumbang katakanlah 500.000 dan lain-lain sebagainya, itu bisa tertutupi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan bahwa sejatinya kepala otoritas kita jangan orang partai politik supaya dia loyal terhadap presiden, jadi majikannya tanda kutip hanya Bapak Presiden dan bisa menjadi objektif. Ada orang menyampaikan ke WA saya, nama si anu, kenapa tidak? Saya katakan bahwa itu tetap orang partai. Disebut juga nama-nama tersebut yang satu kampung dari saya. Saya menyatakan bahwa tetap, kalau boleh saya menyarankan non partai politik. Kemudian adalah ketika itu bukan dari partai politik, maka pembangunan di sana pimpinannya itu menjadi pemimpin yang inklusif dari politik partai, inklusif dari politik partai. Kalau dari partai, maka akan terjadi eksklusif politik partai. Jadi politik partai itu jangan sampai terjadi nanti eksklusif kalau dari partai politik. Tetapi kalau bukan dari partai politik, maka akan jauh daripada kepentingan-kepentingan politik, sehingga muncul yang kita katakan Nusantara. Yaitu apa? Yaitu kota ini milik semua partai politik, milik semua kepentingan politik. Yang terakhir saya setuju bahwa pemimpin itu ditentukan oleh Bapak Presiden. Dan satu lagi saran saya, supaya dibangun di sana satu lapangan terbuka, tempat demonstrasi. Karena kita butuh demonstrasi kepada menteri,
kepada presiden, tetapi dibuat suatu lokasi yang bagus. Di sanalah mereka bernarasi tentang demonstrasinya, dan siapa yang dituju untuk berdemonstrasi harus hadir di sana. Kecuali misalnya presiden bisa saja diwakilkan oleh menterinya sesuai dengan tema demonstrasi tersebut. Dibuat suatu lokasi tempat demonstrasi, tempat di sana tembok, tempat yang bisa menulis yang menulis di tembok itu apa namanya? Mural, graffiti. Mural. Dibuat di situ satu tembok besar, semua masyarakat Indonesia bisa melukis mural di sana, tapi dibuat peraturan. Sekali 3 bulan dihapus, supaya ada lagi orang lain bisa menyajikan, mengekspresikan muralnya. Jadi ada 2 yang saya tawarkan dari sudut demokrasi, tempat tembok yang besar untuk menyajikan mural, dan tempat lapangan terbuka untuk demonstrasi, supaya demokrasi kita juga tetap berjalan dengan baik. Aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik. Demikian. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Emroes Sihombing, komunikolog Indonesia, pakar komunikasi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Dan kita berharap bahwa pembangunan dan juga pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi cita-cita dan harapan kita bersama. Kemudian pemerataan ekonomi, juga kesejahteraan masyarakat ini bisa lebih merata, tidak Jawa sentris tadi menjadi salah satu alasan begitu ya Pak ya pemindahan IKN. Sekali lagi terima kasih Pak, semoga nanti kita bisa menyambung lagi di sesi selanjutnya dengan tema pembahasan menarik lainnya ya Pak Emroes ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda telah menyaksikan talk show bincang hari ini. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi di jam yang sama, di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi pemirsa dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Dea Lintanggungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.